Sehingga kita dapati, jadilah mereka para pemerintah, mereka menaiki kendaraan-kendaraan yang mewah, kemudian mereka tinggal di istana-istana yang megah, dan mereka memiliki ini, memiliki anu, memiliki banyak harta. Namun kata Nabi SAW, ini bukan ukuran. Kata Nabi SAW, wajib bagi engkau tetap untuk taat kepada mereka. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، رواه مسلم. وقوله عليك السمع والطاعة أي إلزم السمع والطاعة وحافظ عليها واعتني بها، وكن دائما كذلك تسمع وتطيع للأمير، تسمع كلامه وتطيعه فيما يأمرك به ما لم يكن في معصية لله. وقوله في عسرك ويسرك، قوله في عسرك أي إن كنت مثلا فقيرا معوزا محتاجا مريضا إلى غير ذلك. وقوله ويسرك أي في غناك وصحتك وعافيتك. فالسمع والطاعة الأمير لا يتعلق بحال الإنسان، لأن بعض الناس يقول إن كان مثلا أعطاني من الدنيا أنا أسمع وأطيع، أما أبقى فقيرا لا سمع ولا طاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في عسرك ويسرك. وقوله ومنشطك ومكرهك أي حال نشاطك وحال كراهتك، لأنه قد تؤمر بشيء تنشط له نفسك وتكون نفسك ميالة إليه، وقد تؤمر بشيء لا تنشط له نفسك وليست ميالة إليه، فيلزمك الطاعة في المنشط والمكره، كما أنه يلزمك ذلك في العسر واليسر. لا أن تكون الطاعة في اليسر فقط، ولا أن تكون الطاعة أيضا في المنشط فقط، والطاعة في اليسر والمنشط كل يقدر عليها، لأنها توافق شيئا عند الإنسان وتوافق ميولا عنده. لكن الطاعة في العسر والمكره لا يقوى عليها إلا من وفقه الله جل وعلا لحسن الالتزام بدين الله تبارك وتعالى. وقول في تمام الحديث وأثرة عليك أي وإن حصل من ولاة الأمور استئثار، وأثر عليك استأثروا بالدنيا، استأثروا بالأموال، أصبحوا مثلا يركبون المراكب الفارهة ويسكنون القصور العظيمة ويمتلكون. ليس هذا هو المقياس. قال وأثرت عليك، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزمن الأول للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة، فأمرهم بالصبر وأوصاهم عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة، حتى وإن استأثر الوالي بالمال فإن الطاعة لازمة. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melanjutkan hadis berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika sam'u wa ta'a fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin 'alaik." Rawahu Muslim. Hendaknya engkau wajib untuk mendengar dan taat, baik dalam keadaan sulitmu atau dalam keadaan mudahmu, baik dalam keadaan semangatmu atau dalam keadaan engkau tidak suka dengan perintah tersebut. Dan demikian juga wa atharatin 'alaik, demikian juga dalam keadaan di mana engkau dapati pemerintah mengambil harta untuk mereka sendiri. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika sam'u wa ta'ah." Wajib bagimu untuk mendengar dan taat. Artinya lazimilah. Hendaknya engkau melazimi mendengar dan ketaatan, dan jagalah sikapmu itu untuk mendengar dan senantiasa taat. Dan senantiasa hendaknya demikian kondisimu. Engkau selalu mendengar dan engkau selalu taat terhadap penguasa. Engkau dengar perkataannya, engkau taat perintahnya, ya, selama tidak memerintahkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, fi usrika yusrik. Hendaknya engkau taat kepada pemerintah baik dalam keadaan kondisi sulitmu maupun dalam keadaan mudahmu. Kondisi sulit yaitu misalnya engkau dalam keadaan fakir, miskin, butuh, sakit, ya, dan juga kesulitan-kesulitan yang lain. Kemudian juga
taat dalam keadaan kondisi mudahmu, yaitu tatkala engkau dalam keadaan kaya atau dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak kekurangan apa-apa misalnya. Maka masalah mendengar dan taat kepada pemerintah tidak berkaitan dengan kondisi seseorang. Karena sebagian orang dia hanya mau taat kepada pemerintah kalau diberi ganjaran, misalnya dia mengatakan saya hanya mau taat kalau dia kasih saya dunia, baru saya mau dengar dan taat. Adapun kalau dia perintah saya sementara tetap dalam keadaan miskin, maka saya tidak mau mendengar dan tidak mau taat. Ya, oleh karenanya Nabi SAW mengatakan dan menegaskan, fi usrika wa yusrik, hendaknya engkau dengar dan taat dalam keadaan sulitmu maupun dalam keadaan mudahmu. Kemudian kata Nabi SAW, wa man syatika wa makrahika, demikian juga engkau wajib taat dalam keadaan semangatmu dan dalam keadaan kebencianmu. Artinya apa? Ya, kadang seorang diperintah oleh pemerintah dengan sebuah kerjaan yang jiwa seseorang semangat untuk mengerjakan perintah tersebut. Bahkan jiwanya condong untuk mengerjakan perintah tersebut. Dan terkadang sebaliknya, seseorang diperintahkan dengan perintah yang jiwa tidak suka dengan perintah tersebut. Ya, hati ini tidak suka, tidak serak dengan perintah tersebut. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melazimi ketaatan, baik dalam perintah yang kita senangi maupun dalam perintah yang kita benci. Sebagaimana sebelumnya juga Rasulullah SAW mengatakan, wajib bagi kita untuk taat dalam kondisi kita sulit maupun dalam keadaan kita mudah. Jangan sampai seorang hanya taat kepada pemerintah dalam keadaan dia lapang saja, atau dia hanya taat kepada pemerintah tatkala dalam keadaan semangat saja, perintah yang dia sukai, ya. Karena taat kepada pemerintah dalam kondisi mudah, dalam keadaan kita semangat, perintah tersebut kita sukai, maka semua orang mampu melakukannya. Karena pas dan sesuai dengan jiwa seseorang, ya, sesuai dengan kecenderungannya. Berbeda dengan ketaatan tatkala kondisi orang dalam keadaan sulit dan juga dalam keadaan perintah yang dia tidak sukai. Tidak semuanya mampu untuk taat kepada Allah, kepada pemerintah, kecuali orang telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa beriltizam, bisa melaksanakan agama ini dengan baik, sehingga karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan karena perintah Rasulullah SAW, maka dia mau taat kepada pemerintah meskipun dalam keadaan sulit, meskipun dalam keadaan perintah yang dia tidak sukai. Kemudian di akhir hadis kata Nabi SAW, wa atharatin alaik, hendaknya engkau tetap wajib taat kepada pemerintah meskipun terjadi isti'sar. Apa itu isti'sar? Atharah, yaitu pemerintah mengambil dunia, ya, kemudian dia ambil dunia itu untuk pribadinya. Dia tidak memperhatikan rakyatnya. Sehingga kita dapati, jadilah mereka para pemerintah, mereka menaiki kendaraan-kendaraan yang mewah, kemudian mereka tinggal di istana-istana yang megah, dan mereka memiliki ini, memiliki anu, memiliki banyak harta. Namun kata Nabi SAW, ini bukan ukuran. Kata Nabi SAW, wajib bagi engkau tetap untuk taat kepada mereka selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Dan Nabi SAW menyampaikan hadis ini ya, di zaman para sahabat dahulu, di zaman kaum Ansar. Rasulullah SAW mengatakan, innakum satalqawna ba'di atharah, sungguhnya kalian wahai para sahabatku akan mendapati sikap atharah, yaitu pemerintah yang mereka mengambil harta dan menguasai harta tersebut sendiri, tidak diberikan kepada rakyatnya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk bersabar dan mewasiatkan mereka untuk mendengar dan taat. Meskipun sang wali ya mengambil harta, maka tetap ketaatan itu wajib bagi sang pemerintah.